sebenarnya ada satu mungkin momen juga ya, yang mungkin nggak bisa disebut sebagai keajaiban, tapi momen itu momen yang kecil, insignifikan, tapi momen itu mengubah hidup gua selamanya. Hidup gua benar-benar ditentukan sama 1 buah 5 menit. Dan lu berani banget sih jadi pionir dalam banyak hal. Dapat idenya dari mana dan lu dapat keberaniannya dari mana, Ji? Dapat idenya dari mana sih sebenarnya? Karena sebagai stand up comedian gue sering ngelihat apa yang terjadi di luar. Industri kami masih muda sekali. Baru bisa disebut meledak aja kan tahun 2011 kan. Sementara di Amerika Serikat wah udah mature sekali, udah historinya udah dari kapan tahu gitu. Jadi gue tahu ini mah istilahnya ceilingnya masih sangat tinggi. Masih jauh banget, ruang untuk bertumbuhnya masih jauh banget. Jadi saking inginnya skena stand up comedy di Indonesia sama seperti di luar negeri, gue pikir ya udah kita jalanin aja. Jadi idenya tuh datang dari luar negeri gitu. Keberaniannya datang dari, harus diakuin, kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB itu mengajarkan satu hal, bahwa yang orang lain sebut sebagai gagal, kami sebut sebagai proses pencarian gitu. Di seni rupa tuh orang bisa bikin apapun, bikin aja. Bisa ya? Iya, gimana ya? Namanya juga satu kampus isinya seniman semua. Seniman itu kan kerjanya nge-explore. Seniman itu kerjanya ngerespon gitu. Seniman kerjanya untuk bikin apapun yang dia bisa, dan kalau bisa yang dia bikin beda dengan yang lain gitu. Ngapain seseorang bikin kubisme ketika dia tahu kubisme udah dikenal sama seniman lain gitu? Untuk apa seseorang bikin lukisan Mona Lisa ketika Mona Lisa udah pernah dibikin sama Leonardo da Vinci gitu. Jadi spirit untuk berinovasi dan bikin beda dan nggak takut dengan menjadi beda itu kebentuk banget di kuliah, dan akhirnya sekarang gue nggak pernah takut untuk mencoba dan membuat sesuatu yang baru gitu. Walaupun mungkin ada resiko gagalnya, tapi ya yang orang lain sebut sebagai gagal di mata kami itu lebih kepada ini tidak bekerja aja. Ya udah kita bikin lagi yang lain gitu. Gitu ya. Oke. Seru banget sih kalau gue ngelihat lu bisa terus berinovasi dan bisa terus bertahan. Dan gue lihat ide-ide lu brilian-brilian banget, sama seperti kayak Akademika Komika ini kan. Dimana itu kayaknya lu salah satu pionir juga di sini. Ya dan tidak. Karena Akademika ini maksudnya manajemen atau si lembaga manajemen yang untuk ya kan? Sebenarnya iya dan tidak, karena ada beberapa manajemen stand up comedian juga. Cuman di Comika Management itu kredonya adalah kalau lu mau masuk manajemen Comika itu adalah karena lu bilang sama diri lu sendiri, kayaknya sih gue bakal hidup dari stand up. Karena kalau misalkan ada stand up comedian yang bilang gue pengen hidup dari film, lebih tepat di manajemennya Ernest. HH Corp itu karena Ernestnya begitu brilian sebagai seorang sutradara, Ernest jadi punya banyak peluang untuk bisa diberikan kepada teman-teman stand up comedian lain. Karena Ernest dapat kesempatan untuk ngedirect project series, film, itu banyak. Jadi dia bisa mementor komika-komika yang pengen jadi sineas. Sehingga kalau ada stand up comedian yang aspirasinya di film, cocok masuk manajemen Ernest. Walaupun stand up comedy juga tetap. Kalau ada stand up comedian yang aspirasinya pengen jadi content creator, mungkin manajemennya Radit lebih masuk gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada orang bilang, gue sih sebenarnya nggak pengen ke film, mau sih, tapi bukan jadi utamanya. Content creator juga iya, tapi bukan utamanya. Gue pengen utamanya diri stand up. Gue pengen dikenal profesinya sebagai stand up comedian. Nah, boleh masuknya di manajemen Comika, karena di manajemen Comika adalah untuk membuat seorang stand up comedian bisa hidup dari stand up-nya. Nah gitu. Nah untuk itu adalah hal yang mungkin kurang lebihnya baru. Tapi kalau manajemen saja ada banyak gitu. Nah lu breakthrough-nya kapan, Ji? Kalau buat lu sendiri dalam diri lu? Ada beberapa fase sih. Breakthrough pertama harus diakuin siaran di Hard Rock FM. Karena itu yang membawa nama gue ke permukaan, dan harus diakuin kalau bisa disebut fanbase ya, fanbase pertama itu adalah pendengar hard rockers gitu. Orang-orang ini nih yang waktu itu dengerin dan mengikuti gitu. Terus breakthrough kedua gue mungkin dalam sebuah acara TV namanya Kena
Kena Deh itu yang membuat gue nembus ke televisi gitu. Karena orang suka sekali dengan acara itu. Waktu zamannya Kena Deh tayang di televisi, kemana-mana gue diteriakin, kena deh gitu. Karena mereka suka sekali. Dan breakthrough ketiga harus diakuin stand up comedy. Setelah pertunjukan gue itu semakin banyak, terutama tahun 2013 tuh yang judulnya Mesake Bangsaku, itu makin banyak yang tahu gue stand up. Dan ya jadi salah satu yang top of mind-nya orang terkait stand up comedy gitu. Nah, dalam breakthrough lu sendiri itu ada nggak sih keajaiban spiritual gitu atau sesuatu yang wow gitu, yang luar biasa yang kadang-kadang lu nggak bisa pikirin kok bisa terjadi gitu dalam diri lu? Sebenarnya semua yang terjadi dalam hidup gue itu harus diakuin itu kerasa sekali sebagai berkah gitu. Karena beruntung sekali gue bisa menemukan jalan karir seperti ini. Beruntung sekali gue bisa tahu bahwa gue kuatnya di sini. Di awal obrolan ini kita sempat ngomongin soal Jay-Z yang pernah bilang bahwa semua orang tuh jenius, tapi kita mesti cari kita jeniusnya di mana. Beruntung gue bisa menemukan, karena gue tahu persis sampai dengan detik ini sekitar gue tuh masih banyak yang belum juga gitu. Orang-orang terdekat gue juga banyak yang masih ia kerja, ia berkarir, tapi masih kenapa gue nggak spesial di sini? Kenapa gue nggak distinktif gitu? Dan itu jadi pertanyaan yang ada di benak mereka juga. Jangan-jangan sebenarnya selama ini harusnya gue nggak di sini, tapi gue kurang eksplorasi gitu. Nah, gue bersyukur sih, dan gue mengatribusikan itu tentu sama Tuhan gitu. Entah apa yang gue lakukan sehingga gue layak mendapatkan berkah ini, tapi gue tahu gue juga bukan orang yang luput dari kesalahan. Gue mah begajulan banget zaman dulu. Jadi karena gue kadang-kadang ngerasa nggak adil apa yang gue rasakan, gue coba untuk balas dalam bentuk kebaikan-kebaikan lain aja gitu. Karena cuma itu yang gue pahami gitu, cara untuk membalas kebaikan yang gue dapat dari Tuhan gitu. Jadi menurut lo hidup lo sebetulnya penuh keajaiban ya? Yeah. Satu dong, ceritain dong yang bisa kita ambil pelajarannya. Sebenarnya ada satu mungkin momen juga ya, yang mungkin nggak bisa disebut sebagai keajaiban, tapi momen itu momen yang kecil, insignifikan, tapi momen itu mengubah hidup gue selamanya. Ini sesuatu yang pernah gue ceritain juga waktu itu, pernah gue bahas di YouTube, masih ada di YouTube gue, judulnya 5 menit yang mengubah hidup. Kejadian ini di Bandung. Gue siaran radio untuk sebuah program yang pada akhirnya gue tahu ternyata itu program mengubah hidup gue. Jadi kan tadi gue sempat bilang bahwa salah satu momen yang mengubah hidup gue tuh Kena Deh. Nah, ceritanya itu adalah cerita tentang kenapa gue dapat job Kena Deh. Jadi Kena Deh itu sebuah program di awalnya TV 7, kemudian masuk ke Trans 7. Jalannya cuma setahun, cuma 52 episode. Lalu setelah itu bungkus, dan di akhir episode kami ada kayak makan-makan untuk pembubaran gitu. Terus gue ngobrol sama si koordinator talent yang namanya Tasya. Gue ngobrol-ngobrol, kita udah selesai segala macam. Terus si Tasya ini cerita tentang kenapa gue bisa kepilih untuk jadi hostnya Kena Deh. Jadi si Kena Deh ini sebenarnya acara dari Kanada, namanya di Kanada namanya Oblivious, lalu license-nya dibeli sama sebuah production house namanya Theater Red untuk dibikin di Indonesia dalam bentuk Kena Deh namanya. Terus si bosnya Theater Red itu ngomong sama si Tasya, kita mau bikin acaranya kayak gini, tolong cari orang yang pinter ngomong, tapi nggak dikenal wajahnya. Tapi orang yang pinter improvisasi, pinter ngomong, tapi nggak dikenal wajahnya karena dia mesti nyamar. Terus si Tasya bilang, oh gue tahu nih ada satu nama nih, gue suka dengerin dia di Bandung dulu. Yaudah, cari orang itu, terus kita casting. Castingnya, informasi castingnya itu nyebar ke seluruh radio di Jakarta, termasuk radio tempat gue siaran saat itu di Hard Rock FM Jakarta. Tapi gue nggak dapat informasinya karena gue anak baru, nggak dapat info casting. Terus setelah seminggu dia ngumpulin informasi dan dia casting, ditanya sama bosnya, udah dapat belum? Ada sih beberapa pilihan, tapi orang yang gue cari nih, gue belum nemu. Kasih gue 1 minggu lagi dong. Kata bosnya, oke, cari 1 minggu lagi gitu. 1 minggu dicari masih nggak nemu juga. Terus bosnya bilang, gimana nih, kita udah mesti syuting. Bentar, kasih gue 1 hari aja. 1 hari gaji gue cari nih orang namanya. Siapa namanya? Kata bosnya. Ada namanya Panji, dulu waktu di Bandung gue suka dengerin dia. Dia pas sama acara ini. Lu punya waktu 1 hari. Dalam 1 hari itu Tasya nemu nomor telepon gue dipanggil ke PH tersebut, di casting dan keterima. Terus gue tanya di akhir di makan-makan itu pas abis dengar ceritanya, gue bilang, kenapa waktu itu lu ngotot banget? Kan lu bisa aja pilih dari yang udah ada. Kenapa lu ngotot banget pengen gue? Terus dia bilang, dulu tuh gue pendengar setia lu. Dulu waktu di Bandung, lu bikin program mirip banget kayak Kena Deh.
Emang benar dulu ada program namanya To Where You Are, kurang lebihnya agak kayak Kenade gitu, semi reality show gitu. Terus dia bilang, iya untung gue pendengar setia lu, makanya gue tahu lu cocok gitu. Nah, dia bilang, si Tasya ini bilang bahwa dia tuh pendengar setia gue. Yang berarti dalam hidupnya, pasti dia tadinya nggak tahu, lalu dengar siaran gue untuk pertama kali. Kebetulan, gue siarannya bagus saat itu. Penyiar tuh kalau lagi ngomong tuh cuma 5 menit. Jadi antar lagu tuh cuma 5 menit. Jadi dalam 5 menit itu, 5 menit untuk pertama kalinya ketika Tasya dengerin, bagus. Dia bilang, gue dengerin lagi habis lagu. Habis lagu ternyata siarannya masih bagus. Terus dia bilang, gue dengerin deh sampai habis. Sampai habis ternyata masih bagus. Jadi besok dia dengerin lagi. Besok dia dengerin, ternyata siarannya masih bagus. Dia putuskan, gue dengerin seminggu. Seminggu dia dengerin, dia ternyata masih suka, dan akhirnya diputuskan, gue jadi pendengar setianya. Tapi waktu itu gue berpikir, untung waktu itu gue siarannya bagus. Tapi gimana kalau waktu untuk pertama kali dia mendengarkan gue males-malesan, gue nggak total, gue nggak menikmati apa yang gue lakukan, gue nggak mensyukuri 5 menit tersebut. Mungkin Tasya akan ngerasa, siapa nih siaran yang jelek? Dan dia nggak akan mungkin dengerin lagi setelah lagu. Dan dia nggak akan mungkin dengerin hari itu. Dan dia nggak akan mungkin dengerin seminggu. Dan nggak akan mungkin jadi pendengar setia. Hidup gue benar-benar ditentukan sama 1 buah 5 menit. Nah, banyak orang di Indonesia itu suka mempertanyakan kenapa sih yang itu bisa sukses, yang ini enggak. Mungkin orang-orang ini tuh tidak menghargai setiap 5 menit kesempatan yang diberikan kepada dia. Karena pada hari itu, gue kan nggak tahu bahwa ada yang mendengarkan gue, seorang mahasiswi Unpad, yang kelak akan jadi koordinator talent di sebuah PH, yang kelak akan megang sebuah acara Kenade, yang kelak akan ngasih jobnya ke gue dan mengubah hidup gue. Nggak tahu tuh. Yang gue tahu hari itu adalah gue suka apa yang gue lakukan, dan gue total karena gue emang suka ngelakuinnya. Nah, makanya pesannya adalah kita tuh jangan-jangan sering ngebiarin kesempatan lewat begitu aja karena kita nggak menghargai gitu. Harusnya kita di depan orang yang terkenal dan orang yang nggak terkenal sama bagusnya kerjaan kita. Di depan bos, nggak ada bos, sama bagusnya. Di depan sedikit orang manggung, atau manggung di depan 10.000 orang, harusnya sama bagusnya. Karena kita nggak tahu tuh yang sedikit itu siapa. Nah, jadi gue selalu bilang sama orang, jangan pernah menyia-nyiakan setiap 5 menit 5 menit kesempatan yang diberikan kepada kita, karena jangan-jangan ternyata 5 menit itulah yang akan mengubah hidup kita selamanya. Sebagaimana itu mengubah hidup gue. Gue sebetulnya gue udah nonton YouTube lu juga tentang hal ini, tapi pas lu ceritain gue ngerasa lebih ada soul nih, karena gue ngobrol sama lu. Tapi emang gue setuju banget sih, Ji. Ya tantangan dalam hidup ya kadang-kadang ya konsistensi ya, untuk bisa terus perform at your best di saat pas orang nggak ngeliatin. Itu yang banyak merupakan tantangan buat banyak orang di luar sana. Tapi seandainya lu 5 menit itu nggak perform, ya bisa aja kita nggak ngobrol hari ini gitu. Dan gue juga nggak tahu dari apa yang kita ngobrol di channel gue ini, mana tahu bisa ngebuka opportunity lain. Lu percaya nggak sih, by the way, tentang benang merah? Oh ya, sangat percaya. Dan kadang-kadang benang merahnya baru bisa dipahami kusutnya nengok ke belakang. Kalau nengok ke depan tuh agak susah. Gimana? Ini gue jadi ketawa. Iya, jadi apa namanya, kita kadang-kadang gue menyadari ada benang merahnya belakangan gitu, tapi nggak ngelihat ke depan gitu. Tapi gue percaya sama benang merah tersebut. Jadi lu kadang-kadang lu ngelihatnya ke belakang bukan ngelihat ke depan ya. Tapi bisa nggak sih sebetulnya lu ngelihat benang merah itu ke depan? Gue sih nggak pernah bisa. Gue nggak pernah tahu bahwa apa yang gue lakuin itu akan berarti apa di depan nanti. Tapi kadang-kadang hari ini gue nengok ke belakang, oh pantesan tuh hidup gue tuh kayak gini karena waktu itu gue pernah ngelakuin ini, dampak dari waktu gue lakuin itu. Itu tuh sering banget kejadian tuh. Tapi kalau ke depan kita cuma bisa ngerencanain, soalnya Tuhan kan yang nentuin gitu. Jadi kalau ini benang merah yang sama yang kita maksud, gue sih nggak pernah bisa ngelihat itu ke depan. Gue baru bisa menangkap itu ke belakang. Kayak Steve Jobs aja juga baru sadar itu belakangan gitu. Dia bilang, hari ini komputer yang lu pakai itu ada banyak pilihan fonts, ada Arial, Comic Sans, ada segala macam, Times New Roman. Itu awalnya gara-gara produk Apple, dia bilang. Dan gue ngelakuin itu karena dulu gue ngambil mata kuliah tipografi. Dulu waktu gue ngambil mata kuliah tipografi kan gue nggak tahu gue mau bikin komputer. Tapi sekarang nengok ke belakang, oh ada untungnya juga tuh gue ngambil yang kayak gitu-gitu. Nah gue tuh sering ngerasa kayak gitu. Ada banyak hal yang gue lakuin di masa lalu, baru kerasa manfaatnya tahun-tahun ke depan. Dan pada tahun ke depan tersebut pas nengok ke belakang, oh untung gue ngeliatin kayak gitu. Untung itu keputusan itu waktu itu gue ambil. Nah jadi ngeliat ke depan gue sih, kalau gue sih nggak bisa, tapi gue sih jelas banget percaya benang merahnya ketika nengok ke belakang.
Jadi ketika lu ngelihat ke depan, apa sih yang lu fokusin supaya lu make sure bahwa apa yang lu lakukan di saat ini itu akan bagus ke depannya? Salah satunya adalah kemauan untuk bertumbuh, growth mindset itu krusial sekali gitu. Gue tahu bahwa Crucial, ya? gue pernah baca sesuatu, tulisannya gini, what got you here won't get you there. Jadi skill dan kemampuan yang kita miliki untuk membawa kita ke titik ini nggak bisa dipakai untuk membawa kita ke titik yang lebih tinggi. Itu udah skill dan kemampuan yang berbeda. Yang berarti Marshall Goldsmith, bro. ya mungkin itu. Yang Iya, berarti iya, kalau iya. misalnya kita emang punya sasaran lebih tinggi, ya kita harus punya growth mindset supaya mau bertumbuh gitu. Dan itulah sebenarnya banyak yang nggak ngeh. Itu terjadi juga di dunia sepak bola dan dunia basket gitu. Kadang-kadang ada tim sepak bola habis juara, tahun berikutnya langsung dirombak lagi. Terus orang pada bingung, kan lu udah juara gitu. Terus mereka, si klub ini bilang, soalnya yang lain dikit berubah juga. Kalau gua diem dan yang lain berubah, gua kalah. Jadi untuk mengatasi perubahan mereka, gua harus lebih baik lagi gitu. Karena makin ke depan akan lebih berat. Dan orang nggak ngeh bahwa itu adalah prinsip what got you here won't get you there. Karena kalau mereka ngeh, mereka nggak akan stagnan. Dan di dunia karir, banyak banget sliders yang awalnya oke, awalnya berprestasi, tapi sudah gitu nggak numbuh, sementara dunia bertumbuh. Akhirnya dunia maju, dia di situ-situ aja. Lalu dia bingung kenapa dia nggak ada manfaatnya dan dia merasa bosan sama karirnya karena dia nggak ikut bertumbuh. Dan gue selalu bilang sama anak-anak kantor, guys, gue tuh bukannya mau memaksa lu bertumbuh karena sekedar ingin bertumbuh, cuman lu mesti tahu apapun yang hidup itu harus bertumbuh. Karena ketika lu nggak bertumbuh, itu mati. Lu ngeliat tanaman udah nggak tumbuh juga berarti mati. Pertanyaannya, lu mau mati atau enggak? Kalau lu nggak mau mati, lu harus bertumbuh. Itu konsekuensinya. As long as you're still alive, you have to grow. Because once you stop growing, it means you're dead. So if you don't wanna die, grow. Udah, gitu aja. Setuju. Bro, kalau ada satu hal aja yang lu bisa rubah di masa lalu, apa tuh yang lu bakal rubah? Mungkin gue akan lebih akrab sama bokap. Mungkin. Sisanya nggak ada yang main gue ubah. Gue banyak melakukan kesalahan, tapi itu semua akumulasinya hari ini. Gue takut kalau ada yang gue ubah sedikit aja di masa lalu, gue nggak dapat yang gue punya hari ini. Jadi kalaupun ada yang bisa gue ubah sih, pengennya sih lebih akrab sama bokap. Kasihan, gue paham posisi bokap. Gue paham kenapa dia seperti itu sekarang. Dan ya gue berharap gue bisa lebih ramah aja sama dia, lebih baik gitu, lebih dekat. Kenapa buat lu penting untuk lebih akrab sama bokap? Karena kasihan aja sih, karena kasihan. Gue yakin bokap seperti kemarin itu membuat gue jadi orang tua seperti hari ini. Cuman dipikir-pikir gue punya rasa simpati yang besar sekali sama bokap. Kasihan juga dia sendirian, soalnya anak-anaknya nggak sama dia semua. Lalu dia melewati hidupnya bangkrut, perusahaannya banyak utang, serangan jantung dan segala macamnya sendirian gitu. Jadi wow, kasihan banget setelah dipikir-pikir. I just wish I could have been a better son gitu, supaya setidaknya hidupnya lebih walaupun tentu di akhir hayatnya juga nggak hubungan kita baik semua kami bertiga, tapi when it counts the most gitu, pada zaman-zaman lagi terpuruk-terpuruknya, gue berharap harusnya gue bisa lebih baik gitu. Tapi ya tentu susah ya, nggak mungkin, namanya juga masih bocah. Tapi sekarang nengok belakang, kalau ada yang bisa diubah sih mungkin itu aja. Sebetulnya penting nggak sih kalau kita mau jadi sukses atau mau jadi orang yang bagus untuk kita dekat dengan orang tua? Iya dan tidak sih, tergantung. Karena gue tahu persis, soalnya ada beberapa orang yang emang orang tuanya tuh nggak layak untuk kita maafkan. Gue tahu persis itu. Ada beberapa orang tua yang memang nggak pengen punya anak. Dan walaupun yang nonton akan ngerasa, mana ada orang tua nggak pengen punya anak. Lu begaulnya kurang jauh lo. Pertemanan gue cukup ekstrim sehingga gue tahu pilihannya. Sehingga gue bisa bilang nggak juga. Kalau misalnya lu nggak ngerasa akrab sama orang tua lu tetap bisa sukses kok. Banyak juga bahkan yang menggunakan dendam pada orang tuanya sebagai bensin untuk sukses. Dan kalau kita bilang, tapi itu nggak benar untuk dendam. Ya lu lihat aja hidupnya sekarang masih jauh lebih bahagia daripada rata-rata orang gitu. Setiap orang tuh, I don't wanna judge. Selama masih tidak melanggar hukum, apapun sah-sah aja. Kalau kata Jay-Z, can't knock the hustle gitu. Jangan
Jangan dijatuhkanlah usaha orang gitu, karena kita tahu ya kita mah respect. Gue bahkan sampai kepada level di mana siapapun yang sukses itu layak mendapatkan hormat dari kita. Apapun level kesuksesannya. Mau itu dari hal yang baik ataupun hal yang buruk, kalau dia sukses melakukan hal buruk itu, ini ada semacam persistensi di dalamnya, ada semacam kerja keras, ada semacam disiplin. Walaupun itu sebenarnya sebuah kejahatan, tapi kalau dia sukses, kudos untuk orang itu, karena nggak mudah untuk jadi Lex Luthor atau jadi Kingpin. Tapi gue I don't really judge siapapun bisa jadi sukses walaupun nggak punya hubungan baik dengan orang tuanya. Oke, harus. Great. Gue impress juga sih. Memang lu mau jadi orang jahat juga nggak gampang ya. Kalau lu mau jadi sukses, jadi kepala yakuza gitu, lu banyak usaha dan juga banyak struggle-nya juga untuk bisa jadi the best di sana. Nah, kalau lu bicara Komika Pecahkan nih, sekarang gue mau nanya tentang Komika Pecahkan. Visi lu di sini itu apa sih? Visi gue adalah melahirkan sebanyak-banyaknya stand up comedian berkualitas. Sehingga pada suatu hari nanti ketika ada seorang stand up comedian datang ke calon mertuanya, ditanya sama calon mertuanya, profesi lu apa? Stand up comedian. Udah nggak ada lagi tuh orang tua yang bilang, itu kan hobinya, maksudnya pekerjaannya gitu. Jangan-jangan lu pernah digituin dulu. Oh banyak. Kalau gue sih enggak. Tapi orang lain banyak yang kayak gitu. Sekarang mungkin masih ada yang kayak gitu. Jadi gue sebenarnya pengen melahirkan lebih banyak stand up comedian di Indonesia. Dan mungkin ada yang bilang, kok mulia banget ya si Panji. Sebenarnya enggak juga. Ada tujuan mulianya karena memang pengen skena stand up komedinya ada terus. Chris Rock, seorang stand up comedian yang gue kagumi, bilang, kesenian stand up comedy hanya akan sekuat para pelakunya. Kalau pelakunya kuat terus, maka industrinya akan kuat terus. Tapi kalau pelakunya lemah, maka industrinya akan jatuh gitu dan roboh. Nah, karena gue cinta sekali sama stand up comedy, gue pengen stand up comedy di Indonesia ada terus. Nah, untuk membuat stand up comedy di Indonesia ada terus, berarti talentnya mesti kuat. Nah, daripada gue lepas tangan dan membiarkan orang lain untuk ngurusin itu, mending gue terlibat aktif. Karena gue adalah salah satu orang yang bisa hidup dari stand up. Jadi gue rasa ada tanggung jawab gue juga. Di sisi lain, perusahaan gue adalah perusahaan stand up comedy. Perusahaan ini ada supplier dan ada konsumen gitu. Suppliernya adalah stand up comedian. Dan kalau misalkan gue nggak punya supply chain yang solid, bisnis gue nggak berkembang. Orang kerjanya bikin acara stand up. Saat ini kalau misalkan kita tanya umum aja, siapa stand up comedian yang lu rela untuk beli tiketnya? Jawabannya nggak banyak. Paling Panji, Radit, Ernest, nggak banyak. Dodit mungkin Mo Sidik, nggak banyak. Nah sementara di Amerika Serikat, Comedy Club itu buka Senin sampai hari Minggu. Ya masa mau 4 orang itu doang ngisi setiap hari, kan nggak mungkin. Nah jadi ada aspek bisnisnya juga. Kalau gue pengen bisnis gue tumbuh kembang dan bagus, gue harus ngambil inisiatif proaktif untuk ngembangin talent gitu. Karena gue tahu gue butuh supply-nya gitu. Dan dengan itu kantor dan bisnis gue bisa thriving, bisa tumbuh, dan pada saat yang bersamaan keseniannya secara umum dan skenanya ikut berkembang. Jadi sebetulnya banyak banget ya peluang ya ke depannya ya, kalau dibandingin Amerika sih ya. Oh jauh banget. Ya. Dan buat lu sendiri nih, Ji, buat diri lu sendiri, what is next? Ingin jadi entrepreneur yang lebih baik, ingin jadi stand up comedian yang lebih baik. Pokoknya untuk saat ini dari semua yang gue lakuin, entah itu jadi suami, jadi seorang ayah, stand up comedian, penulis film, director, acting, pengajar, entrepreneur, pengen lebih baik lagi karena ada level gitu. Jadi sekarang fokusnya lebih ke verticalsnya aja. Makin lama makin baik gitu. Karena kalau kita ke atas ujungnya nggak ada benar-benar. Selalu bisa lebih baik lagi. Jadi itu yang lagi diincar. Jadi lebih baik lagi. Pesan dong buat teman-teman yang lagi kesulitan nih saat ini. Dalam hal apa? Ya lagi cari kerjaan, mungkin corona ini, banyak tantangan kan sekarang nih PPKM. Ya. Juga mungkin sesama teman stand up comedy juga kali yang susah dapat job manggung. Sekarang ini kan semua online. Iya. Mungkin gini sih, gue menyadari bahwa ada banyak orang yang stres dan depresi karena pandemi. Tapi itu seringkali terjadi karena dalam pemantauan gue, karena orang-orang ini dalam mode menunggu keadaan kembali seperti kemarin.
nanti lu patah hati sendiri setelah lu tunggu-tunggu berbulan-bulan, berminggu-minggu, bertahun-tahun, bahkan ternyata nggak balik-balik gitu. Nah, ada orang yang menunggu dan ada orang yang memutuskan untuk, udahlah, gue terima apa yang ada di depan mata gue sekarang, gue beradaptasi, gue ngikut. Nah, gue sangat menyarankan siapapun yang mendengarkan, yang mungkin selama ini kesulitan, mungkin salah satu faktor yang mesti lu tanyakan sama diri lu sendiri adalah sejauh apa, sebesar apa gue bisa beradaptasi sama keadaan. Sejauh apa pivot gue. Karena itu akan menentukan apakah lu bisa bukan cuma bertahan tapi menang dalam keadaan seperti ini. Karena sampai dengan detik ini ada banyak banget stand up comedian yang nggak mau ngambil job Zoom. Tadinya salah satunya adalah gue sendiri, tapi gue putuskan ini gue bos dari perusahaan manajemen stand up, kalau gue nggak ngambil yang lain nggak ngambil juga. Jadi akhirnya gue putuskan untuk ngambil dan akhirnya bisnis kami, gue bisa sangat bangga bahwa pencapaian kami di tahun 2020 itu 3 kali lipat dari pencapaian kami di tahun 2019. Padahal 2019 nggak ada pandemi. Dan itu terjadi karena karena kami selain karena kami juga menemukan caranya untuk bisa efektif kerja secara remote, tapi B karena kami memutuskan untuk beradaptasi gitu. Nah, jangan nunggu keadaan untuk jadi seperti yang kita inginkan. Ada pandemi ataupun nggak ada pandemi, jangan berharap dunia untuk jadi seperti yang kita inginkan. Kita dilempar keadaan sama Tuhan, kita yang beradaptasi sama keadaan tersebut. Gue punya ungkapan yang gue sering ucapkan, terutama tahun lalu di awal-awal pandemi, gue bilang, let go ego, think of cash flow. Karena banyak orang yang nggak bisa ngelepas egonya. Enggak, gue tuh adalah ini, gue harus jadi ini. Tapi lu nggak mikirin cash flow, lu kasihan ini. Ya kalau misalnya lu single, hidup lu cuma sendiri sih nggak apa-apa. Tapi ketika lu mulai kehabisan duit dan balik lagi minta duit sama orang tua lu kan juga butuh duit. Nah, jadi let go ego, think of cash flow, adaptasi aja sama keadaan. Dan bener deh, ketika lu memutuskan untuk, oke, gue terima keadaannya sekarang, gue lakuin apa yang bisa gue lakuin, it gives you the sense of purpose. Lu jadi punya tujuan, ketimbang lu cuma duduk diam terus nunggu. Nggak gerak lo. The world is moving. Whether you would like to admit it or not, the world is moving dengan kondisi yang aneh seperti ini, but they're moving, dan lu punya pilihan, lu mau nunggu atau enggak. Dan ketika lu nunggu, ada yang gampang, ada yang kosong, karena lu diam gitu. Ketika lu bilang, oke, gue terima keadaannya, gue mau ngelakuin sesuatu. It gives you a sense of purpose, lu jadi punya tujuan, dan tujuan itu membuat lu bergerak. Dan gerak itu yang membuat lu kemudian bahagia kembali. Top, Marco, top. Kalau ada satu kunci sukses dari seorang Panji Pragiwaksono, itu apa tuh? Satu aja. Rasa penasaran. Penasaran. Yeah. So guys, penasaran penting banget buat buat kita terus bertumbuh dan tentunya bisa beradaptasi ya, inovasi dan lain-lain. Yeah. Yeah. Menarik banget. Gue baru kali ini wawancara seseorang, ngobrol, interview, dan kunci suksesnya itu penasaran. Jangan-jangan gue salah lagi, Coach. Dalam hidup gak ada yang salah yang bener ya. Menurut gue lu udah sukses, so lu pasti ada yang benernya. Amin. So thank you banget, Ji. Thank you Sama-sama. banget. Gue belajar banget hari ini, gue belajar banyak. Dan gue ngerasa lu orang yang praktisi ya. Apa yang lu jalanin, lu ngejalanin dan lu ngimanin gitu. Karena itu. Dan satu hal yang gue ngelihat, lu kayaknya apapun hidup lu di enjoy aja sih, jadi nggak terlalu banyak ada, ya gimana ya, kayaknya you can lu bisa ketawa aja gitu dalam hidup apapun yang terjadi. Iya. Ya, dan ini gue tuh standar kebahagiaan gue tuh gue bikin rada rendah sehingga gue mudah sekali untuk bahagia. Gue kalau misalkan lagi sedih aja, lu kasih nasi sama telur ceplok sama kecap udah bahagia, gue nggak bohong dah gue. Gue misalkan ada keadaan lagi busuk di luar sana, kasih gue aja nasi, telur ceplok, kecap, sambel, udah jadi. Nasi sama sambel aja gue bahagia. Jadi gue, I do feel happy, tapi itu karena buat gue bahagia nggak gue bikin susah gitu. Gampang untuk bikin gue bahagia. Dan itu membuat gue enteng untuk melangkah aja. Tapi gue mau ngingetin sekali lagi untuk siapapun yang mengikuti obrolan ini, gue tuh belum tentu benar. Gue tuh takut sekali dijadiin patokan tunggal. Kalau Panji ngomong gini pasti dia benar. Padahal belum tentu. Gue tuh ngomongnya meyakinkan aja. Gue lebih meyakinkan ngomongnya dari orang lain gitu. Tapi jangan kemudian merasa si Panji pasti benar. Gue belum tentu benar. Jadi ada banyak pendapat lain, ada banyak sudut pandang lain. Silakan dipelajari. Habis itu nanti simpulkan sendiri. Gitu. Jangan Thank you banget, Ji. Panji. So
So thank you banget udah datang ke the interview dan sharing, lu punya pengalaman yang luar biasa. So dari saya dan Panji, salam miliarder.